Kira-kira kalau sakit yang seperti tadi ya, yang wajah berkedut atau mata menutup itu sifatnya bakal permanen dan karena apa ya, Prof ya? Ya, betul. Jadi ada pertanyaannya bagus, Dr. David. Jadi pasien-pasien sebenarnya apa sih yang terjadi kata pasien Botox karena ini selain untuk kecantikan ternyata juga bisa untuk membuat otot menjadi lebih kurang kaku ya, dan bisa digunakan untuk kasus-kasus yang seperti mata berkedip setengah atau hemifasial spasme, otot kaku atau distonia, mata kaku ya atau blefarospasme atau bahkan stroke yang udah kaku. Jadi latihannya susah. Itu dapat kita berikan. Halo Sobat Sehat RSCM, perkenalkan saya dengan Dr. David, spesialis neurologi dari Departemen Neurologi FKUI RSCM yang akan berlaku sebagai moderator hari ini. Masih dalam rangka hari ulang tahun RSCM ke-105, kolaborasi untuk negeri, hari ini telah hadir salah satu pakar di neurologi FKUI RSCM. Berikut adalah Profesor Dr. Al-Rashid, spesialis saraf konsultan. Saat ini beliau adalah Kepala Divisi Neurovaskular, Neurosonologi, Neurointervensi dari KSM Neurologi RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, serta Ketua Kelompok Studi Stroke di Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Cabang Jakarta. Baik, selamat siang Prof. selamat siang Dr. David. Terima kasih Prof atas Salam, kehadirannya ya, Prof. terima kasih. Salam sehat, sobat sehat RSCM dimanapun berada. Terima kasih atas atensinya untuk mendengarkan video kali ini. Terima kasih banyak Prof. Ya. Ya, Jadi hari ini kita akan membahas sedikit tentang botox ya Prof ya. ya. Ya, botox atau botulinum toksin ya. Mungkin untuk rekan-rekan sobat sekalian itu mengenal botox sebagai produk yang digunakan untuk alat kecantikan ya, seperti itu ya. Katanya untuk mengencangkan pipi Ya. seperti itu, Prof. Nah, namun hari ini kita akan sedikit membahas tentang penggunaan botox untuk kasus-kasus neurologi. Ternyata botox ini juga sudah mulai banyak digunakan oleh dokter-dokter spesialis saraf. Betul. Mungkin ada sedikit pengalaman Prof untuk penggunaan botox, Prof. Ya, betul Dr. David. Yang paling banyak dikenal masyarakat tadi sudah disebutkan Dr. David, botulinum toksin atau botok istilahnya ya, sering ya digunakan oleh para artis ya dimanapun berada ini ya, atau yang ingin cantik tampilnya ya, ini sering menggunakan botok untuk kecantikan. Jadi menghilangkan kerutan-kerutan wajah ya, pada umumnya kerutan-kerutan di badan dan semuanya ini bisa menggunakan botulinum toksin. Tapi kali ini botulinum toksin ini juga tidak jarang dikenal oleh masyarakat, bisa digunakan oleh penyakit-penyakit tadi yang disebutkan Dr. David di bidang neurologi atau bidang saraf ya. Misalnya ya pasien-pasien dengan kedutan-kedutan atau mencong gerak-gerak ya dari wajahnya Dr. David ya, gerak-gerak wajah yang separoh ya gitu ya, ataupun kedua belah wajah ya, kiri kanan, atau matanya saja berkedip-kedip ya. Nah ini juga, atau pasien-pasien yang kadang-kadang lehernya ketarik ya, atau distonia namanya, ketarik ke kiri, ketarik kanan, sulit untuk diluruskan. Ini sering ya pasien-pasien begini ya, atau ke belakang gitu, atau ke depan saja ya, ini kepalanya ini sering juga ya datang, bisa digunakan botok. Dan kemudian yang paling sering lagi pasien-pasien setelah stroke ya, sembuh perawatan, pulangnya kaku ya. Jadi tangannya bengkok, kalau diluruskan nggak bisa ya. Kemudian kakinya juga kalau jalan kayak melingkar begitu, kalau jalan nggak lurus ya. Jadi menyulitkan ya pasien-pasien ini ya pada di bidang neurologi ini ya. Nah ini bisa dipakai buat untuk anak pasien-pasien dilakukan injeksi ya di otot-otot yang tadi mengalami kelainan-kelainan. Demikian, Dr. David. Terima kasih banyak Prof. Oh, berarti memang ini sering dipakai ya Prof ya untuk kasus-kasus Sering neurologi ya ya. Prof ya. Baik Prof, kira-kira untuk botok sendiri Prof, kadangkala itu dapatnya dari mana sih Prof itu botox itu Prof? Ya, jadi botok itu adalah dari kuman Clostridium botulinum ya, toksin ya. Jadi toksinnya diambil di pabrik gitu ya, dibuat
tadi dikemas sehingga menjadi obat ya, mengobat untuk mengontrol pelepasan zat-zat yang untuk kontraksi otot. Jadi kalau kita suntik ke otot-otot yang mengalami gerak-gerak atau kontraksi yang berlebihan, dia diredam gerakannya. Itu sebenarnya. Jadi kerjanya botulinum toksin ini adalah pada lokal. Jadi pada tempat yang bergerak-gerak tersebut kita suntik. Nah di situ kerjanya ya, pada otot tersebut. Yang geraknya berlebihan menjadi terkontrol. Oh, siap Ya, Prof. Berarti aman ya Prof ya, karena aman lokal ya ya, Prof. aman. Ya. Oh, tapi ini jadi penasaran Prof dari Sobat Ya. Sehat RSCM nih Prof. Hmm. Ini kan berarti toksin ya, racun ya Prof ya, Iya, tapi ternyata betul. bermanfaat ya Prof. Betul, ya. Jadi sudah dibuat pabrikan, ya. Demikian rupa, ya tadi yang dari kuman menjadi oleh pabrik menjadi obat, gitu, Dr. David ya. Ah, Ya, ya. emang luar biasa bahwa toksin pun juga bisa diatur oleh dokter ya menjadi obat ya Prof. Ya, betul. Ya. Ya, Prof, kalau dari pengalaman Prof sendiri untuk kasus-kasus yang tadi ya kaku-kaku ya. Nah, kebetulan sempat ada pasien nih, ada sobat sehat yang mengatakan kalau saya kaku-kaku leher gitu boleh ya Prof kalau dibotox Prof? Ya, jadi kaku-kaku leher namanya dystonia, yaitu memang memang indikasi Dr. David ya. Jadi kelainan-kelainan ini bisa sentral ya dari otak, jadi mengontrol untuk kekakuannya yang terganggu sehingga pasien sulit untuk kondisi lurus ya. Misalnya miring ke kiri ya, yang kalau ditarik ke tengah sulit, atau dia miring atau mencong ke kiri gitu ya, tarik ke tengah sulit. Nah ini bisa dilakukan penyuntikan otot-otot yang tadi, yang menarik tadi, yang kontraksi di lehernya tersebut. Jadi akan menjadi netral, jadi ototnya ya, menjadi rileks lagi, sehingga pasien bisa menggerakkan lagi dengan normal lehernya ya gitu. Oh, berarti bukan hanya untuk mengencangkan kulit, tapi Ya, bisa juga untuk melenturkan otot ya, Prof otot ya, ya, supaya melemaskan seimbang, otot lah. melemaskan Ya, otot. betul. Wah, luar biasa, Prof. Hmm. Nah, Prof, kalau untuk pengalaman Prof, untuk bila rekan-rekan sobat RSCM ini ingin mencoba botox, Prof, kira-kira bisa dicoba di mana aja, Prof? Ya, selama ini di RSCM di Kencana sudah kita buka hampir tiap hari. Saya menerima pasien rujukan ya dari seluruh Indonesia, ya dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Kalimantan ya. Banyak yang datang atau lokal ya di Jawa dan sekitar di Jakarta ya. Ini banyak yang ya hampir seminggu ya ada aja yang datang untuk meminta bantuan. Jadi banyak, yang paling banyak itu yang gerak-gerak wajah ya Dr. David ya. Jadi namanya hemifacial spasme ya. Jadi pasien-pasien ini umumnya sudah berobat Dr. David. Baik di daerah maupun di Jakarta maupun di Jawa ya, Pulau Jawa, mereka sudah berobat ke neurologi, berobat dokter-dokter lain ya, dan bertahun-tahun ya tetap saja gejalanya masih ada. Ini memang demikian Dr. David. Kalau yang tadi hemifacial spasme, kadang-kadang matanya bisa menutup ya karena terlalu serangannya hebat, jadi memejam matanya sehingga misalnya kalau orang yang membaca sulit ya itu, atau bahkan kalau mau makan karena kontraksi sangat berat sulit makan, mau minum juga tumpah-tumpah. Ini sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, yang tidak kalah pentingnya, yang sangat menderita adalah bisa menjadi cemas, pasien menjadi depresi. Kenapa? Malu. Jadi kadang-kadang kalau mau ke tetangga, loh kok wajah kamu kok gerak-gerak gitu misalnya, kan jadi pasien tersebut jadi malu sehingga mau mengurung diri ya dari tetangga, apalagi yang bekerja. Ini kalau bekerja tambah stres. Jadi dia di pekerjaannya ya, di instansinya atau di departemennya, gerak-gerak di wajah, apalagi perempuan sangat sensitif ya. Jadi kok mata kamu kok gerak-gerak terus misalnya ya, kok bibirnya gerak-gerak terus, kenapa sih kamu gitu. Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini, dan juga berobat sering kalau tidak disuntik biasanya sulit sembuh. Nah ini menyebabkan frustasi bagi penderita. Nah bagi pasien stroke juga berobat sudah gitu ya, kaku jalannya
Kemudian bagi yang masih aktif, yang masih produktif, untuk bekerja terganggu tentunya ya. Ya, memakai mobil sulit ya, kalau kakinya tidak lurus ya sulit pakai mobil, sehingga perlu tambahan ya, misalnya pakai supir, jadi tambah biaya. Nah, dengan botok ini dapat menolong semuanya ya, bisa merelaksasi, kemudian nanti pasien-pasien yang tadi kaku atau spastik istilahnya, yang berlebihan, bisa disuntik, bisa rileks lagi, kemudian bisa dilatih lagi. Kadang-kadang pasien stroke ini, Dr. David, kesulitannya setelah dia stroke, kemudian kaku yang berlebihan, kemudian ke fisioterapi atau rehab medik. Ini rehab mediknya juga stres, karena makin digerakkan makin kaku, ya makin digerakkan makin kaku, kemudian dan sulit sembuh ya, kasih obat juga sembuh. Nah, jadi bukan saja pasiennya frustasi, stres, kadang-kadang dokternya juga stres atau fisioterapi juga stres, sehingga kadang-kala dikirimlah dari fisioterapi atau rehab medik atau dokter-dokter lain kirim ke saya untuk dilakukan pertolongan untuk menyuntik tadi ya, menyuntik otot-otot yang kaku tadi, yang berlebihan tadi. Nah, setelah disuntik otot menjadi rileks lagi, lemas lagi, kemudian dilatih. Dengan gampang melatihnya ya, karena dia sudah rileks. Jadi walaupun sudah disuntik, bukan berarti dia bisa sempurna lagi, tapi untuk menyempurnakannya adalah latihan di fisioterapi maupun ke rehab medik kembali. Dari rehab medik nanti kontrol lagi ke neurologi. Jadi saling kerjasama untuk melakukan ketaraasan naik. Mungkin demikian, Dr. David. Benar sekali kata Prof. Jadi setuju sahabat-sahabat SR RSCM. Saya juga pernah menghadapi kasus seperti itu, Prof. Benar banget kata Prof. Jadi pasiennya itu hemifasial spasme ya tadi ya, yaitu yang wajahnya berkedut-kedut. Terus pasiennya itu malu bahwa dikatakan oleh tetangganya, ih kamu kok genit sih? Iya, betul. Padahal sebenarnya ya pasiennya tidak mau ya. Iya, kena kelainan jadinya. Iya benar, itu menarik sekali. Nggak bisa dikendalikan. Jadi ya kadang-kadang menjadi stres juga pasiennya. Bener Prof. Terus ada juga yang lain yang matanya kata Prof tadi nutup ya, namanya blefarospasme itu ya. Ya, itu paling sering juga itu. Oh, itu sering juga ya Prof ya? Sering juga, ya. Iya, pasien kami waktu itu jadinya tidak, katanya mau lihat aja susah, jadi di rumah aja. Oh, jadi sangat kompleks ya. Betul. Jadi kadangkala yang hemipasia spasma atau blefarospasme spasma ini ada saya salah satu ustazah di daerah Jawa Barat datang minta tolong dengan keluhan bahwa dia kalau mau ceramah ya matanya nutup. Atau mau ngaji ya, ada pengajian dia ngajarkan bacaan-bacaan Quran gitu, kena rame gitu ya, mungkin ada stressor sedikit sehingga matanya lebih menutup. Wah, jadi sulit lah aktivitas gitu ya. Atau kadangkala ada beberapa pejabat atau direktur gitu ya di salah satu instansi, dia kalau mau laporan ke bosnya itu setiap bulan ya, ini menarik juga nih, setiap bulan gitu laporan untuk perkembangan perusahaan, dia menjauhi wajahnya ke bosnya, jadi nggak lihat wajahnya. Bahkan kadang-kadang jadi masalah dalam pekerjaan. Bosnya nanya, kamu nggak suka dengan saya ya katanya. Padahal dia malu sama bosnya. Dan makin dia presentasi, makin stres, makin menutup matanya, dan makin berkedut wajahnya. Nah, dia tambah malu ke bosnya. Nah, inilah datang ke saya, kemudian minta tolong. Setiap mau laporan, nah, itu minta tolong untuk disuntik katanya. Tapi 3 bulan ya, 3 bulan botok ini ya. 3 bulan, 4 bulan baru kita suntik. Dan kebetulan bosnya memang jarang, 3 bulan, 4 bulan baru datang. Sehingga kalau bosnya mau datang, minta suntik dulu katanya. Biar lancar dulu, ya. Bagus, baru presentasi dia bisa natap bosnya lagi dengan presentasi. Ya, presentasi slide, kemudian sambil menatap bosnya. Yang sebelumnya nggak bisa menatap bosnya gitu, nggak bisa melihat bosnya. Karena kalau melihat bosnya, dia stres, maka kontraksi wajahnya berlebihan. Nah, kontraksi itu dikirain perasaan dia nanti takut ngeledek bosnya. Nah, ini jadi masalah. Jadi problem ini banyak, Dr. David ya, yang kita temukan di sehari-hari, yang sangat menarik. Dan kita yang paling penting bisa menolong pasien, ya, menolong pasien
ya tadi ya pekerjaan, jadi bisa ngajar, tadi yang ustazah tadi dia bisa ngajar dari masyarakat secara keseluruhan. Ya mungkin ya ujung-ujungnya mungkin pahala juga buat kita ya semua ya. Benar sekali Prof, Betul. untuk pengalaman yang sangat berharga ya. Ya, Jadi untuk sobat share RSCM sekalian, apabila amit-amit ya diri sendiri atau mungkin mengenali orang yang tiba-tiba ada berkedut di wajahnya tadi ya, Iya. facial spasme atau blefarospasme ya, yang matanya tertutup, atau misalnya pada pasien stroke yang susah dilatih, mungkin ini salah satu solusi yang bisa digunakan, yaitu botox ya. betul. Oke, mungkin sebelum kita kembali ke botoxnya, ada beberapa sobat sehat ya Prof yang bertanya, kira-kira kalau sakit yang seperti tadi ya, yang wajah berkedut atau mata menutup itu sifatnya bakal permanen dan karena apa ya Prof ya? Ya, betul. Jadi ada pertanyaannya bagus, Saudara David. Jadi pasien-pasien sebenarnya apa sih yang terjadi kata pasien, karena pada prinsipnya pengobatan kedokteran adalah penyebabnya yang kita obati ya, yang paling penting. Nah, kalau hemipaseal spasme itu paling sering adalah penekanan, yang paling sering ya, penekanan saraf wajah oleh pembuluh darah, Dr. David, di sekitar leher sini ya. Nah, sebaiknya kita kalau mau penyebabnya kita obati, dilakukan MRI, CIS ya namanya, CIS bintangnya khusus. Nah, kemudian dilihat penekanan pembuluh darah apa di situ. Misalnya paling sering ada arteri vertebralis, arteri cerebralis superior, kemudian AICA, PICA ya, itu sering menekan di situ pembuluh saraf wajah, sehingga kalau ketekan maka terjadi kontraksi. Nah, ini pengobatannya adalah operasi. Cuman seringnya pasien ya konsultasi ke bedah saraf, mikir-mikir dulu, Dr. David ya. Ya, jadi obat sudah lama, setahun 2 tahun. Kadang-kadang obat kalau tidak tidak bereaksi, kita kan bagian neurologi kan menambah dosis. Nah, masalahnya obat-obat yang untuk kontraksi ini seringnya kan ada efek samping mengantuk ya. Ditambah dosis, mengantuknya timbul. Jadi pasien mungkin keluhannya berkurang, tapi pasiennya ngantuk. Nah, repot juga di pekerjaan. Jadi satu itu kalau pengobatan sudah lama dan juga sudah dosisnya tinggi, efeknya juga efek samping mengantuk juga berat, sehingga pasien sulit ya dengan pengobatan. Kemudian operasi, mikir-mikir, diskusi ke anak-anaknya, apalagi usia udah tua ya gitu ya. Nah, nanti operasi besar kan ini ya. Nah, perlu juga biaya yang tidak sedikit, yang tidak ditanggung BPJS misalnya ya. Nah, dia beralih, ya udah yang tengah-tengah adalah injeksi botulinum toksin. Biasanya begitu, Dr. David. Iya. Berarti bila wajah berkedut gitu atau tiba-tiba menutup itu bukan hanya karena mau pasien ya, ternyata ada penyebabnya ya Prof ya. Betul. Dan bisa ditolong ternyata oleh bagian saraf juga ya. Benar juga Prof, kata Prof tadi bahwa saya ada pasien juga benar karena usia tua jadi takut operasi. Terus benar saya coba kasih obat ya Prof, yang kasih obat yang sering digunakan, terus katanya ngantuk, kadangkala kedutannya nggak sembuh. Betul. Kadangkala ada yang bilang seperti gini Prof, pasiennya nggak berkedut sih tapi tidur. Jadi sama aja ya Prof ya. Sama aja Bang. Nggak bisa aktivitas lagi. Nggak bisa aktivitas lagi, benar Prof. Nah, ini jadi keluhan pasien banyak ini, betul, sehari-hari ya, yang pasien datang kita. Nggak ngantuk dok, gimana? Yang biar nggak ngantuk sulit, soalnya semua hampir obat-obat untuk kontraksi itu ya, efek sampingnya ngantuk. Memang betul David, kendala juga. Ya benar Prof. Dan tadi kata Prof di awal bahwa botulinum toksin ini aman ya Prof ya, karena lokal ya. Aman. Oke, Prof, biasanya itu permanen nggak sih Prof efeknya kalau menggunakan botulinum toksin atau botox ini Prof? Ya, botulinum toksin ini biasanya dia disuntik di tempat otot-otot yang kontraksi. Nah, supaya efeknya terus lama, saran saya tempatnya disuntik tadi, misalnya wajah, pipi, dagu, atau tangan, itu jangan ditekan-tekan. Nggak boleh ditekan-tekan. Karena kalau ditekan-tekan, ya dia hilang, melebar, menyebar. Nah, itu akan cepat hilang. Ya. Nah, ini biasanya kalau ibu-ibu yang paling saya suntik wajahnya itu,
Ya, saya sarankan kalau ke salon jangan ditekan-tekan, kan ada tuh ya orang salon yang Yang dipilin massage ya. atau apa massage. Ya udah, saya bilang. Dan sekali lagi efek dari botok ini juga kosmetik ya, bisa kerutan-kerutan wajah juga menjadi halus ya. Cuman Ada ini kan bonus ya. bidang bidang dari kulit ya misalnya ya. Tapi akibat suntik juga menjadi gitu. Nah, biasanya sih pasien-pasien yang taat itu akan 4 bulan, Dr. David. 4 bulan itu biasanya baru kembali minta disuntik lagi. Tapi ada juga ya, selain dengan injeksi-injeksi botulinum toksin ini, kita berikan obat-obatan tambahan agar apa? Mengurangi lamanya apa namanya Efek penyuntikan obatnya. ya, efeknya tambah lama gitu. Jadi diselingi dengan obat-obatan ya, diminum setelah penyuntikan botulinum toksin. Jadi tadinya biasanya 4 bulan ya, jadi mungkin 6 bulan, ada yang setahun gitu ya, baru disuntik lagi. Berarti Gitu, botulinum toksin ini efeknya ini adalah bisa membantu, tapi kadangkala di beberapa kasus juga tetap perlu bantuan ya. Jadi Ya, karena tadi kata Prof benar ya Prof, bahwa penyebabnya kan gangguan pembuluh darah ya, iya sedangkan kita betul. obati lokalnya ya. Berarti Iya mungkin betul. memang butuh istilahnya akan tetap ada beberapa kali kadangkala ya Prof ya. Oke Prof, mungkin terakhir Prof, kalau penggunaan botulinum toksin ini ada efek samping yang harus diperhatikan nggak oleh sobat-sobat sehat RSCM ini? Ya, jadi efek samping pada botulinum toksin biasanya ringan sih ya. Terutama yang memang yang sensitif terhadap botulinum toksin ya, tapi jarang saya. Ya, memang harus dihindari ya. Alergi ada, memang semua obat ya bisa ya, apalagi injeksi, tapi saya sangat jarang. Cuman dalam saat penyuntikan itu kan terjadi ya, namanya juga disuntik ya, di pipi, di mata. Kalau hemoplasma spasma kan di matanya kita suntik, di kulitnya itu ya, memang intramuskular tapi tipis ya. Nah itu terjadi hematom atau perdarahan kecil-kecil, kadang-kadang biru ya bekas suntikan. Dan sifatnya kalau di mata itu disuntiknya dia agak menonjol, diusahakan menonjol. Kalau tidak menonjol itu tidak kena ototnya. Jadi memang syaratnya begitu. Nah itulah jadi kulitnya seperti menonjol, lebam gitu ya. Nah, efeknya juga pada saat setelah suntikan tuh ada yang sensitif, orang kok terasa panas, terasa tebal, terasa tegang ya. Karena apa? Sifatnya kan dia menghilangkan kontraksi ya. Jadi seperti tegang ya otot-otot di wajah. Ini juga bagi yang sangat gelisah biasanya menjadi keluhan. Tapi bagi yang ya biasa-biasa saja, oh nggak dikeluh, biasa sih dok katanya, oh ini kan tebal-tebal karena ada obatnya gitu. Tapi ada juga yang sensitif. Sebaiknya sebelum nyuntik kita jelaskan agar pasien-pasien apa namanya tidak kaget, Dr. David. Dulu sering kalau menyuntik di mata itu ya, karena merembes obat botoknya itu, botulinum toksin merembes bisa menyebabkan matanya ketutup. Ketutup. Nah, ini jadi masalah dulu ya, puluh-puluh tahun yang lalu. Jadi habis disuntik, matanya nutup, nelpon. Jadi waktu dulu itu kita kasih telepon kita ya, setiap pasien yang diinjeksi itu kasih telepon. Kalau sekarang nggak lagi, karena teknik sudah bagus, jarang terjadi matanya nutup atau ptosis ya. Kalau dulu sering, jadi kalau pas dia mau ke pasar, matanya nutup kan repot. Dan jangan lupa efek botok ini sementara ya. Dia sebenarnya pada saat disuntik sudah mulai ada reaksi, tapi maksimal efeknya 1 minggu. Nah, kemudian menurun setelah 3 bulan sampai bulan efeknya di tempat suntikan. Jadi jangan khawatir. Jadi sifatnya kalau tadinya matanya atau rasa tebal, rasa itunya terjadi, paling 2-3 hari, 4 hari sudah hilang biasanya. Iya, Nah itu sebenarnya nggak permanen juga nggak ya, Prof. permanen. Jadi jangan khawatir, tapi ya menjadi cemas karena pasien merasa kaget ya. Iya. Jadi sebaiknya edukasi, saya kalau sebelum nyuntik itu paling lama edukasi. Jadi nasihat dulu ke pasien, memberikan penjelasan tuh hampir 1 jam, Dr. David. Agar nanti setelah disuntik para pasien sudah mengerti, sudah jelas sehingga tidak gelisah lagi ya.
Benar Gitu. sekali, Prof. Iya, gitu. Yang penting edukasinya ya, Prof, Edukasi, ya. betul. Dan semoga podcast ini juga menjadi salah satu media edukasi yang baik ya Betul. untuk sobat-sobat RSCM sekalian. Ya, mungkin sebagai kesimpulan, terima kasih banyak Prof atas masukannya Prof untuk betul. botox ini ya, bahwa ternyata untuk sobat-sobat RSCM ya, yang pertama botox ini selain untuk kecantikan ternyata juga bisa untuk membuat otot menjadi lebih kurang kaku. Ya, dan bisa digunakan untuk kasus-kasus yang seperti mata berkedip setengah atau hemifacial spasme, otot kaku atau distonia, mata kaku ya atau blepharospasme, atau bahkan stroke yang udah kaku. Jadi latihannya susah, itu dapat kita berikan. Dan botox ini salah satu sifatnya adalah terapi simptomatik ya, atau terapi gejala ya Prof ya. Gejala. Jadi dia tidak mengobati penyebab, ada penyebabnya, tapi dia dapat membantu untuk rekan-rekan sobat sehat sekalian yang mengalami sakit ini agar menjadi lebih optimal dalam bekerja, kemudian tidak menjadi malu ya. Dan penyakit ini bukan mistis dan bukan pasiennya sengaja ya, ini memang ada sakitnya dan bisa dibantu. Dan tadi ya salah satunya bisa dibantu di RSCM juga ya untuk penyuntikannya oleh Prof. Ya, bisa Dr. David. Mantap Prof ya. Jadi untuk sobat-sobat sekalian yang mengalami kendala dan ingin berkonsultasi ya terlebih dahulu, atau bahkan sampai di terapi, dapat juga mencari Prof di RSCM. Baik, mungkin sekian dari podcast hari ini Prof. Sekiranya bila ada tambahan lain nanti dapat di komen ya, dan semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sobat sehat sekalian. Terima kasih sekali lagi Prof untuk kehadirannya Prof. Terima kasih sobat sehat RSCM semuanya.